Mama saya cuma sedih, mama saya cuma pelukin saya dari belakang, mama saya cuma bilang, terima kasih anak saya sudah sembuh gitu. Mereka berterima kasih kepada Tuhan tapi nggak tahu Tuhannya tuh siapa. Karena kita ini punya agama nih, agama nenek moyang nggak bisa ditinggalin. Tuhan, saya berdoa, Tuhan selamatkan papa mama saya, selamatkan adik saya. Saya mau bukan cuma saya yang Tuhan selamatkan. Saya 12 tahun berdoa buat suami. Kalau saya pulang jangan tanya-tanya saya, mabok atau apa. Kamu layani saya aja. Kamu sebagai istri berdoa aja. Akhirnya anak yang gede tanya, kenapa sih Ma papa begitu? Papa kenapa berubah Ma? Papa kenapa nggak jadi sosok yang baik Ma buat keluarga? Anak saya tuh sering mengalami trauma-trauma yang seharusnya dia nggak alami. Gitu. Saya bilang kamu harus melepaskan pengampunan buat papa kamu. Gak bisa. Papa bukan sosok yang baik buat anaknya, buat istrinya. Kalau pernikahan cuma membawa seperti ini, buat apa menikah? Lebih baik hidup sendiri. Shalom sahabat solusi. Perkenalkan saya dengan Elia Alam. Kisah yang saya alami, betapa besar kasih Tuhan atas hidup dan kehidupan saya. Dimana kalau saya menceritakan kasih Tuhan itu, kuasa Tuhan tuh bekerja luar biasa. Papa saya membesarkan saya dengan agama yang memang dari nenek moyang. Agama menurut papa saya itu sepertinya kurang begitu penting gitu. Walaupun kita punya agama tapi kurang begitu disorot gitu kan. Waktu saya umur 19 tahun, saya bekerja waktu itu di kantor dan di situ ada teman sahabat saya yang bekerja di kantor cabang. Dia agamanya dari seberang. Waktu itu dia menyatakan suka sama saya dan saya cerita sama laki-laki itu bahwa papa saya mau menginginkan itu menantunya itu sama-sama kita seiman gitu. Dengan berjalannya waktu, saya nggak tahu dia sakit hati atau bagaimana karena waktu dia menghilang sekian lama dan nggak pernah telepon-telepon gitu kan di kantor, itu saya merasa ada sesuatu yang aneh dalam diri saya. Pas saya perhatiin gitu kan, saya lihat kenapa ya diri saya kok saya inget-inget laki-laki itu terus, saya inget dia gitu kan. Kayaknya ada sesuatu nih. Nah itu mulai badan saya tuh kayak rasa aneh gitu. Waktu pulang kantor, saya itu pingsan. Papa mama saya bawa saya ke dokter cek darah itu nggak ada hasilnya biasa normal. Dokter kasih obat juga, saya minum seperti biasa tapi itu nggak pengaruh. Akhirnya saya cuma diam dan saya mematung dan saya nggak mau komunikasi sama orang-orang di sekitar. Dan saya nggak kenal papa mama saya. Pada saat saya udah nggak inget orang, papa mama saya bingung kenapa gitu. Tapi saya sebut nama laki-laki itu terus saya sebut terus. Ada temannya kasih tahu. Coba ada paranormal di Tangerang, bawa aja ke sana. Papa saya karena nggak punya pegangan dalam hidup. Akhirnya papa saya itu bawa ke sana. Di sana paranormal tuh tanya, oh ini dia diguna-guna sama teman dekatnya. Ini harus diobatin, nggak lama sih, kurang lebih pertemuan 4-5 kali. Papa saya percaya kayak gitu, akhirnya saya diobatin. Sakit itu yang saya alami itu nggak lama, 27 hari. Dan hari ke 27-28 itu tuh saya sakit dan memang itu terbaring dan saya nggak bisa jalan. Terus mulutnya berbusa. Tapi papa mama saya nggak panik. Papa mama saya cuma pasrah, mama saya berdoa gitu kan. Tapi waktu itu berdoanya bukan di dalam Tuhan. Dia percaya kata paranormal itu bahwa besok beberapa hari ke depan dia akan sembuh gitu. Nah pada saat saya mengeluarkan busa itu dan saya terbaring lemah nggak bisa jalan, di situ saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang saya alami itu, saya itu ada di awan-awan. Tiba-tiba ada cahaya. Cahaya itu terang sekali. Dan seperti menjemput saya, kasih tangan gitu seperti ini. Saya sepertinya sering melihat gambar ini di rumah teman-teman saya gitu. Oh iya, saya juga lupa yang saya ceritain bahwa teman-teman saya juga banyak Kristen. Dan mereka tuh sering mengajak saya untuk ke gereja. Saya ini orang yang gak suka dipaksa. Saya bilang, kalau kamu mau ibadah aja, jangan kamu paksa-paksa saya. Nanti saatnya kalau saya mau gereja, biar Tuhan yang menjamah saya, nanti saya ke gereja. Nah, setelah itu Tuhan menjumpai saya secara pribadi. Tuhan bilang, Elia, saya mengasihi kamu. Banyak anak-anak Tuhan bilang,
dengan kamu untuk ikut ibadah tapi kamu mengeraskan hati gitu kan. Itu saya tuh seperti orang terkesima. Tadi kan yang saya lihat tuh sinar, tapi kok datang kok kayak roh gitu menjumpai saya. Tuhan Yesus tuh bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Elia tahu, aku ini siapa? Saya bilang, ini Yesus kan? Saya bilang gitu. Iya. Saya akan menunjukkan kepada kamu satu tempat. Saya akan membawa kamu. Saya digandeng tangan saya. Jadi saya di atas awan tuh seperti jalan gitu. Waktu saya berjalan abis itu tuh saya menjumpai melihat seperti api itu besar. Tuh saya pegang tangan Tuhan Yesus tuh saya bilang, Tuhan ini apa? Orang yang tidak mengenal saya dan orang yang tidak mau mengikuti jalan-jalan yang saya arahkan, dia akan masuk ke pembuangan ini. Tapi Tuhan gak sebut itu api neraka. Tapi yang saya lihat di situ tuh di api itu banyak orang meratap. Ada laki-laki, ada perempuan, anak-anak. Kenapa mereka enggak gosong gitu kan? Terus Tuhan bilang itu adalah api kekal. Sekarang kamu kembali ke keluarga kamu. Kamu akan menjadi saksiku bagi papa mama kamu. Kamu akan menjadi terang dan garam. Waktu itu saya nggak tahu. Setelah itu Tuhan lepas tangan saya dan tiba-tiba dia menghilang. Dan saya sadar gitu dari sakit saya langsung duduk. Waktu itu jam 5 pagi. Saya panggil papa mama saya, papa mama gitu. Apa saya bilang, kamu udah sembuh? Apa yang kamu alami selama ini? Ternyata waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu 3 hari. Saya enggak makan, enggak minum, cuma terbaring. Tapi masih ada nafasnya. Saya peluk papa saya bilang, papa tahu enggak? Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, Pak. Tidak seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau tidak melalui Tuhan Yesus itu, saya bilang. Papa saya bilang, terserah mau agama Kristen, mau agama Hindu, mau Buddha, yang penting kamu sembuh. Papa saya bilang gitu. Tapi saya bilang, nggak bisa Pak. Papa harus mengenal Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu ada damai. Saya bilang, Papa tahu. Selama ini belum pernah saya menemukan damai yang seperti Tuhan kasih. Mama saya cuma sedih, mama saya cuma pelukin saya dari belakang, mama saya cuma bilang, terima kasih anak saya sudah sembuh gitu. Mereka berterima kasih kepada Tuhan, tapi nggak tahu Tuhannya itu siapa. Waktu saya sembuh, teman-teman kantor saya datang ke rumah. Mereka peluk saya, mereka tanya, Elia ngalamin apa gitu. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka tuh nangis. Kita aja yang Kristen dari kecil belum pernah loh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi kamu mengalami Tuhan langsung, itu udah satu anugerah gitu. Itu satu karunia, teman-teman saya bilang gitu. Setelah mereka berdoa, saya dikasih Alkitab, saya dikasih lagu-lagu. Zaman dulu kan, tahun 98 tuh masih ada kaset-kaset gitu. Saya dikasih kaset-kaset, ada radio kecil, saya sering dengar lagu puji-pujian. Saya baca firman, saya dibawa ke gereja. Akhirnya saya di sana beribadah. Saya belum pernah merasakan damai sejahtera selama 19-20 tahun yang Tuhan kasih umur saya itu seperti yang damai yang saya jumpai itu di dalam ibadah. Setelah itu sore-sore menjelang malam saya cerita sama papa mama saya. Papa harus ikut Tuhan. Papa saya bilang, enggak. Karena kita ini punya agama nenek moyang, nggak bisa ditinggalin. Di situ saya bilang, Tuhan tolong tuntun saya. Saya mau, bukan cuma saya yang Tuhan selamatkan. Saya mau adik saya, kakak saya, papa mama saya itu mengenal Tuhan. Biar keselamatan itu dikenal sama keluarga saya. 3-4 bulan kemudian saya minta dibaptis. Saya minta izin sama papa mama saya mau dibaptis. Di situ setelah saya dibaptis, saya pulang, saya peluk papa mama saya. Terima kasih ya, papa mama saya itu udah izinin saya untuk saya dibaptis. Setelah saya dibaptis, saya merasakan kasih Tuhan. Saya berdoa, Tuhan selamatkan papa mama saya, selamatkan adik saya. 4 bulan kemudian adik saya mau ke gereja. 3 bulan kemudian adik saya dibaptis. Jadi saya berdua bersatu hati kurang lebih 6-7 bulan. Pada saat kita merendahkan diri, kita bisa memenangkan jiwa melalui hidup kita. Saya bilang gitu, itu yang Tuhan mau. Menjelang 1 tahun saya berdoa buat papa mama saya. Papa saya mengalami sakit. Semua mulutnya itu sariawan, dibawa ke dokter nggak sembuh. Papa tahu nggak Tuhan Yesus Maha Penyembuh? Papa saya bilang, kalau memang Tuhan itu bisa menyembuhkan Papa, dan saat ini Papa bisa makan, bisa minum, Papa akan datang untuk menyembah Tuhan. Saya hubungin pendeta-pendeta di gereja, Pak, Papa saya sakit, minta didoain, Bapak tolong datang ke rumah saya. Datanglah dia ke rumah saya, doain Papa Mama saya, terutama untuk Papa saya. Pak Pendeta ambil
air di gelas, didoain. Saat ini juga mujizat terjadi. Pada saat papa saya minum, papa saya merasa itu ada sesuatu di mulutnya itu seperti kesembuhan itu terjadi. Bukan seperti itu, mujizat itu nyata. Papa saya bisa minum, bisa makan. Papa saya bilang, mulai hari ini saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Papa saya bilang, oke, papa mau ke gereja. Papa, mama saya dan adik saya, kita ke gereja sama-sama. Di situ papa dengar firman. 3 bulan kemudian papa saya minta dibaptis. Papa bilang, memang saatnya saya datang kepada Tuhan. Memang saatnya bahwa kita harus menyembah Tuhan tuh yang benar gitu. Saya bilang, Tuhan terima kasih keluarga inti saya sudah selamatkan. Kan di rumah saya itu ada persembahan-persembahannya. Tahun 2001 dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Persembahan-persembahan di rumah itu udah gak ada lagi. Apakah itu udah selesai belum? Saya bilang, Tuhan, saya udah mau 24, Tuhan tolong. Saya bilang, Tuhan, jodoh yang seiman, jodoh yang takut akan Tuhan, Tuhan berikan buat saya. Saya kenalan sama yang sekarang jadi suami saya, Bapak Edwin Salvateru. Seorang Edwin ini nih, walaupun di dalam Tuhan, tapi dengan kehidupan yang bukan di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh. Setelah saya menikah, 1 tahun kemudian saya punya anak pertama. Waktu dia menjelang umur 2 tahun, papa saya kecelakaan. Pinggangnya patah. Papa saya selama 6 bulan gak bisa jalan. Suami saya bilang, oke, saya urusin papa kamu. Di situ suami saya melayani papa saya sungguh-sungguh sampai papa saya sembuh. Dia urutin, dia doain. Papa saya nangis teriak-teriak. Dia peluk suami saya. Dia bilang, terima kasih ya, kamu udah ngurusin saya. Selama ini saya gak suka sama kamu. Tapi hati kamu tuh tulus buat saya. Sampai satu waktu menjelang pernikahan 5 tahun, 4 atau 5 tahun. Di sini suami saya mulai berulah, pergaulan bebas, pergi baik-baik, pulang mabok. Suami saya kalau pulang mabok, dia malah lebih marah. Kalau saya pulang jangan tanya-tanya saya, mabok atau apa. Kamu layani saya aja. Kamu sebagai istri berdoa aja. Dalam hati saya, lu gak usah nyuruh-nyuruh gue juga, gue udah berdoa buat lu gitu kan dalam hati saya. Tapi saya tetap fokus sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau jadi istri yang tunduk hormat kepada suami saya. Tuhan kasih kekuatan buat saya. Tolong suami saya jauhkan dari hal-hal yang jahat. Tapi malah makin jadi-jadi. Dia tetap bertanggung jawab buat keluarga. Untuk anak-anak sekolah, untuk biaya kehidupan, dia tetap bertanggung jawab. Tapi di satu sisi, dia itu tuh terpengaruh tuh berat gitu. Karena saya merasa sebagai istri itu kan punya insting. Saya merasa seperti dia itu selingkuh dari saya gitu. Tapi saya nggak pernah mau marah-marahin dia. Saya nggak pernah mau cerita yang buruk-buruk tentang dia gitu. Saya bilang sama anak-anak, anak kalau tanya sama mamahnya, Papa kemana mah? Papa pulang pagi, Papa ketemu klien. Mama selalu bilang ketemu klien, nggak tahu Papa kemana. Saya kalau anak ngomong, saudara ngomong, atau orang tua bilang, kemana kok belum pulang udah malam begini. Saya nggak pernah cerita. Saya selalu cerita sama Tuhan, karena Tuhan itu menjadi sumber pembela saya. Saya tetap menghormati dan menghargai dia sebagai suami. Karena hidup itu pilihan, karena saya udah memilih yang baik. Saya udah memutuskan. Saya juga nggak berani cerita sama papa mama saya bahwa perbuatan suami saya seperti itu. Akhirnya anak yang gede tanya, kenapa sih ma papa begitu? Papa kenapa berubah ma? Papa kenapa nggak jadi sosok yang baik ma buat keluarga? Mama bisa aja sih sama papa ma. Kayaknya biar aja ma kita hidup bertiga, kita tinggalin papa ma. Mama tahu nggak, mama tuh udah seperti janda tahu ma. Mama jangan bertahan karena anak. Mama jangan bertahan karena kita. Tapi ini bicara tentang mama. Sampai saya bilang nggak boleh ngomong gitu. Kita harus berdoa, kita harus kuatkan papa. Makanya kalau bicara tentang doa, kalau bicara tentang mungkin pengkhianatan gitu ya, nggak ada hal yang bisa menguatkan kita selain kita bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Anak-anak tidur, saya bangun, saya berdoa. Tuhan, di mana suami saya? Sahabat Solusi, saya berdoa itu bukan waktu yang pendek. Saya 12 tahun berdoa buat suami. Sampai benar-benar Tuhan menjumpai dia. Titik balik yang sampai dia bertobat. Sampai saya bilang apa? Saya mau bertobat, El. Saya bilang kalau udah bertobat. Jangan kamu main-main. Kalau bertobat sungguh-sungguh, kamu cari Tuhan sampai Tuhan menjumpai kamu secara pribadi. Saya memutuskan untuk bahwa kamu harus ikut, kayaknya kamu harus ikut pemulihan hati Bapak.
Saya bilang gitu. Kamu harus mengalami pertobatan. Saya bilang, kamu harus mengalami Tuhan. Dan dia mulai luluh hatinya. Dia bilang, saya harus ikut El. Oke. Melalui sekolah ini, TC01 ini di gereja, 3,5 bulan kurang lebih. Di situ titik balik suami saya benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Dia mengalami jamahan Tuhan. Dia berjanji di hadapan Tuhan pada saat pendeta doain. Tuhan, saya berjanji, saya akan berbalik dari jalan-jalan saya yang jahat. Saya akan menjadi bapak yang baik. Menjadi suami yang baik. Dia bilang, Elia, saya mau cuci kaki kamu dan cuci kaki anak-anak. Akhirnya suami cuci kaki saya dan anak-anak. Dia minta maaf. Setelah selesai itu dia minta ampun gitu kan. Saya bilang, pengampunan itu datang dari Tuhan. Sebelum kamu minta maaf, sebelum kamu minta ampun, saya udah memaafkan kamu. Tapi anak perempuan saya tetap dia sakit hatinya dan pahit. Dia sering dipukul. Anak saya tuh sering mengalami trauma-trauma yang seharusnya dia nggak alami gitu. Karena dari hal yang dia lihat, dia alami perlakuan-perlakuan papanya buat mamanya. Dia melihat seperti dia yang kepahitan gitu. Saya bilang, kamu harus melepaskan pengampunan buat papa kamu. Gak bisa. Papa terlalu kejam. Papa bukan sosok yang baik buat anaknya, buat istrinya. Kalau pernikahan cuma membawa seperti ini, buat apa menikah? Lebih baik hidup sendiri. Anak perempuan saya pernah ngomong gitu. Saya bilang, saya cabut perkataan kamu dalam nama Yesus. Kamu akan menikah. Bahwa masih ada laki-laki di luar sana tuh yang baik. Saya bilang gitu. Dan setelah saya ngomong sama anak perempuan saya juga bilang sama suami, sama papahnya. Kamu harus jumpai anak kamu. Kamu harus minta maaf atas perlakuan-perlakuan kamu terhadap dia. Dia tuh jiwanya tuh terguncang. Seperti dia melihat laki-laki tuh kepahitan. Setelah dia mengalami pemulihan, papanya peluk dia, papanya doain. Saya nggak ikut serta dalam itu. Dia berdua mengalami pemulihan. Dia peluk-pelukan, dia cerita. Papanya sampai nangis-nangis dan anak perempuannya juga nangis-nangis. Di situ saya percaya bahwa pemulihan itu turun. Kasih dari sorga itu turun. Pada saat kita bisa membuka hati. Orang yang tersakiti membuka hati. Orang yang menyakiti juga membuka hati. Di situ pemulihan terjadi. Makanya untuk bapak-bapak, sahabat solusi, orang tua, laki-laki terutama itu harus menjadi terang. Menjadi garam, menjadi contoh dan teladan yang baik buat keluarga. Karena itu menentukan masa depan keluarga. Menentukan itu mental anak-anak. Menentukan mental istri. Saya bilang kalau bukan di dalam Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menguatkan saya, mungkin saya nggak bisa. Tapi kalau hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Bersimpu di bawah kakinya. Kasih Tuhan itu luar biasa. Suami saya dipulihkan. Anak perempuan saya dipulihkan. Keluarga besar saya dipulihkan. Sampai saat ini saya merasakan kasih Tuhan. Dengan suami saya bertobat, maka berkat-berkat Tuhan tambah-tambahkan. Tuhan limpahi dengan segala yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan yang benar. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Sahabat solusi, mungkin ada ibu-ibu di luar sana yang mengalami mungkin lebih dari saya. Kalau kita bersimpu di bawah kaki Tuhan, kita percaya andalkan Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan akan menjadi pembela kita. Karena saya percaya, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat. Allah yang sanggup membuat yang gak ada menjadi ada. Allah yang sanggup merubah orang dari yang buruk menjadi yang baik. Terima kasih. Sahabat, doa bukan sekedar kata-kata. Melalui doa, hati kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa rencananya yang terbaik. Dan kita mampu melihat bahwa Dia sanggup memulihkan hidup kita. Sama dengan yang Ibu Elia lakukan. Ketika ia berdoa dan berharap dengan iman kepada Tuhan. Maka Tuhan bukan hanya mengubahkan hati dan hidupnya. Tetapi juga keluarganya untuk percaya kepada Yesus. Jika hari ini kamu sedang menunggu jawaban doa pemulihan akan keluargamu. Jangan pernah berhenti berdoa dan berharap. Serahkan pergumulanmu kepada Tuhan sebab Ia mampu bekerja lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Namun, jika hari ini kamu rindu didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu.
Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.